Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Erono Budi Wijoyo. Di sini saya akan melanjutkan perkuliahan dengan metode daring ya. Untuk video yang ketiga, yaitu Sejarah dan Aplikasi Psiki, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Sebelumnya kita sudah mempelajari terkait SDKI, kemudian SLKI, dan kita akan nyambung kepada yang terakhir adalah Psiki atau intervensi. Nah, di sini kita akan bahas intervensi apa saja sih yang bisa dilakukan perawat dan juga aplikasinya Psiki itu bagaimana. Oke, kita lanjutkan saja. Next. Baik, ini untuk latar belakang sama seperti yang dijelaskan pada SDKI dan juga SLKI. Untuk Psiki pun sama. Jadi dia berdasarkan Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang standar profesi yang membahas tentang SKP, standar kinerja profesi, kemudian SK, standar kompetensi, dan juga SAK, standar asuhan keperawatan. Dan hari ini kita akan fokus pada intervensi. Next. Nah, ini landasan hukum sama, masih berdasarkan Undang-Undang tentang Rumah Sakit, tentang tenaga kesehatan, next, dan juga tentang keperawatan itu sendiri. Sehingga memunculkan SDKI, SLKI, dan juga Psiki. Next. Ini tujuan ditetapkannya SDKI, SLKI juga Psiki sama tujuan umumnya ya, mulai dari acuan untuk menegakkan diagnosa, luaran dan rencana intervensi sampai dengan meningkatkan otonomi perawat. Next. Ini juga sama proses asuhan keperawatan dengan standar asuhan keperawatan. Seperti yang saya tekankan pada video-video sebelumnya bahwa proses asuhan keperawatan itu meliputi pengkajian sampai dengan evaluasi. Dan standar asuhan keperawatan itu bagian luar dari proses asuhan keperawatan yang dia itu membutuhkan tools atau membutuhkan bantuan yang lain. Nah, di sini untuk diagnosa kita menggunakan SDKI, kemudian perencanaan akan digunakan SLKI dan juga Psiki. Nah, saat ini kita akan fokus pada penggunaan dan aplikasi dari Psiki. Oke, ini adalah standar asuhan keperawatan 3S ya, SDKI, SLKI, Psiki sama dengan di video-video sebelumnya bahwa akan difokuskan pada intervensi atau Psiki yaitu untuk mengetahui, untuk melihat atau mengobservasi, kemudian terapeutik, kemudian edukasi dan juga kolaborasi. Next. Nah, ini adalah proses penyusunan buku Psiki itu sendiri. Mulai dari inventarisasi intervensi dari berbagai referensi. Jadi pengumpulan-pengumpulan intervensi berbagai referensi. Kemudian survei intervensi keperawatan yang di Indonesia bagaimana. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan konsep pada setiap intervensi dan juga revisi draft Psiki berdasarkan masukan dari workshop. Dan yang terakhir adalah launching dan sosialisasi buku Psiki. Nah, Psiki ini sudah terbit ya Bapak dan Ibu semuanya, sudah Bapak dan Ibu mungkin sudah miliki juga. Di sana juga ada beberapa edisi juga dan sudah dilakukan revisi. Psiki ini memang yang paling banyak untuk intervensinya. Nanti kita akan lihat berapa banyak sih intervensi keperawatan khususnya terkait dengan Psiki. Next. Nah, untuk intervensi, mengapa sih perlu distandarisasi? Kenapa sih harus ada Psiki? Kenapa harus ada standar intervensi keperawatan Indonesia? Yang pertama adalah panduan penyusunan intervensi keperawatan itu penting. Oke, penyeragaman istilah atau penyebutan intervensi keperawatan itu kalau di Nanda NOC dan NIC dulu itu kita bahas terkait dengan SNL, Standard National Language. Dan di sini pun juga perlu adanya penyeragaman istilah antara dari Sabang sampai Merauke juga akan sama. Oke. Kemudian perluasan atau ekspansi ilmu keperawatan serta pengembangan sistem informasi pembelajaran decision making bagi peserta didik keperawatan.
Kemudian penentuan biaya pelayanan kepada perawat dan juga pengkomunikasian keperawatan intraprofesi dan interprofesi kesehatan. Nah, salah satu yang saya tekankan di sini adalah pembelajaran decision making bagi peserta didik perawat. Saya berharap Bapak dan Ibu setelah nanti lulus dari sini ataupun setelah lulus dari sini kemudian bisa melanjutkan studi yang lainnya yang lebih tinggi ke jenjang lebih tinggi ataupun nanti mendapatkan amanah yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan sekarang, Bapak dan Ibu bisa melakukan decision making atau menjadi decision maker untuk keputusan-keputusan yang lebih bijaksana. Oke, terutama di bidang keperawatan sehingga bisa mengacu pada SDKI, SLKI dan juga SIKI. Oke, kemudian adanya SIKI ini, dia juga akan menentukan pembiayaan pelayanan kepada perawat. Jadi nanti kedepannya memang didiskusikan untuk masuk kepada tindakan-tindakan keperawatan itu masuk kepada plafon BPJS. Salah satunya goals-nya ke sana untuk munculnya SIKI ini. Ya, jadi diharapkan Bapak dan Ibu bisa mensosialisasikan dan juga bisa menggunakan untuk buku ini. Oke. Selanjutnya, next. Baik, setelah kita tahu perlu standarisasi, emang keunggulannya apa sih yang dimiliki standar intervensi keperawatan Indonesia ini? Oke, yang pertama adalah komprehensif. Jadi dia memiliki area generalis dan spesialis. Oke, kemudian dia juga ada secara fisiologis dan juga psikososial. Jadi dia tidak terputus. Oke, komprehensif mulai dari kuratif, preventif, dan juga promotif. Pun juga sasarannya bisa individu, keluarga, dan komunitas, serta bisa dilakukan pelayanan secara langsung dan juga tidak langsung atau direct care dan juga indirect care. Nanti akan kita bahas apa sih direct care, apa indirect care. Oke. Dan juga SIKI ini bisa dilakukan secara independen ataupun kolaboratif learning. Selain itu, SIKI juga berbasis riset, kemudian mudah digunakan atau easy to use, kemudian menggunakan istilah klinis yang jelas, dan juga dapat dikaitkan dengan diagnosa dan outcome keperawatan. Jadi dia sudah ada linked di belakangnya yang nanti bisa mempermudah Bapak dan Ibu untuk mempelajari SIKI ini atau mempelajari intervensi apa sih yang tepat untuk diagnosa tertentu yang ditegakkan berdasarkan SDKI. Baik, selanjutnya. Next. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, rentang intervensi keperawatan itu dia ada komprehensif, ada direct, indirect, ada kolaboratif, ada inisiatif dari keperawatan itu sendiri. Nah, kita akan bahas satu persatu. Intervensi keperawatan dia ada 4 hal, yaitu direct secara langsung, indirect tidak langsung, kemudian healthcare initiated, yaitu berdasarkan inisiasi dari pelayanan kesehatan yang lainnya, kemudian dan terakhir adalah nurse initiated, ya, berdasarkan inisiasi perawat itu sendiri. Kita akan bahas satu persatu. Direct intervention, yaitu adalah intervensi yang dilaksanakan dengan berinteraksi langsung dengan pasien. Jadi dia langsung kontak dengan pasien, melakukan intervensi langsung, mengobservasi, ataupun mengukur, ataupun melakukan tindakan yang dia itu langsung touch dengan pasien. Itu direct intervention. Kemudian indirect intervention itu adalah intervensi yang dilaksanakan tanpa berinteraksi langsung dengan pasien. Oke, namun dilaksanakan demi pasien. Seperti apa? Di sini adalah adanya kolaborasi, adanya advokasi, dan juga lain sebagainya yang dia tidak langsung berhubungan dengan pasien, akan tetapi dia berdampak pada pasien atau kegiatan dilakukan untuk kesembuhan pasien, untuk terapeutik pasien. Oke. Kemudian intervensi selanjutnya adalah intervention healthcare initiated intervention, yaitu adalah intervensi yang diinisiasi oleh tenaga kesehatan lain namun diberikan oleh perawat. Biasanya dia by order, misalkan dokter akan melakukan intervensi atau pemberian obat intravena pada pasien. Nah, dia didelegasikan kepada perawat. Itu bisa
Oke, dia adalah healthcare initiated. Ataupun di IGD itu lebih banyak orderan di sana sehingga dia intervensinya adalah healthcare initiated. Oke, kemudian intervensi yang terakhir adalah nurse initiated atau intervensi nurse initiated, yaitu intervensi yang diinisiasi oleh perawat itu sendiri untuk mengatasi diagnosa keperawatan. Jadi dia adalah tindakan-tindakan mandiri yang dilakukan oleh perawat untuk menyembuhkan pasien atau untuk mengatasi diagnosa keperawatan yang ditegakkan oleh perawat itu sendiri. Misalkan hipertermi, kita akan lakukan water tablet spong. Nah, di situ kita akan lakukan inisiasi secara mandiri. Nah, itu adalah 4 hal terkait dengan rentang intervensi keperawatan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ketika ada pertanyaan, silahkan komen di video ini ataupun bisa melalui grup WhatsApp yang sudah kita bentuk di grup kelas. Baik, kita lanjutkan. Next. Nah, ini adalah klasifikasi Siki. Apa sih yang menjadikan klasifikasi Siki itu? Apakah sama dengan STKI atau berbeda? Baik, kita akan lihat. Next. Nah, sistem klasifikasi pada Siki ini dia adalah klasifikasi atau taksonomi merupakan pengelompokan berdasarkan hierarki yang dia itu bersifat lebih umum atau lebih tinggi ke lebih khusus atau lebih rendah. Oke, Siki itu diklasifikasikan sama dengan STKI. Jadi dia ada 5 kategori dan sebagainya. Nah, ini di bawahnya. Kelompok klasifikasi atau taksonomi Siki terdiri dari 5 kategori, 14 subkategori, dan 590 intervensi keperawatan. Jadi ini yang paling tebal di antara 3 buku yang Bapak Ibu miliki. Oke, kita akan lihat selanjutnya. Baik, kita lanjutkan untuk slide selanjutnya. Next. Baik, nah ini adalah sistem klasifikasi intervensi keperawatan yang sama dengan STKI. Jadi dia ada 5 kategori, kemudian ada subkategori di bawah dari kategorinya. Oke, akan kita lihat satu persatu. Next. Nah, mengapa sih perlu diklasifikasikan? Yang pertama adalah memudahkan penelusuran intervensi keperawatan. Jadi ketika nanti Bapak dan Ibu akan melihat misalkan pada fisiologis untuk reproduksi misalkan, nah, nanti tinggal dicek di sana kategori fisiologis, untuk subkategorinya adalah reproduksi dan lain sebagainya. Nanti bisa dicek dan bisa ditelusur. Oke, selanjutnya adalah memudahkan untuk memahami beraneka ragam intervensi keperawatan yang sesuai dengan area praktik dan atau cabang disiplin ilmu. Jadi di situ sudah dijelaskan juga bahwa dia ada area praktik mana dan cabang disiplin ilmu mana sehingga nanti memudahkan Bapak dan Ibu untuk mengidentifikasi intervensi-intervensi yang akan Bapak dan Ibu lakukan untuk kasus yang sudah ditegakkan. Seperti itu, untuk diagnosa dari kasus yang sudah ditegakkan. Baik, selanjutnya adalah memudahkan pengkodean atau coding untuk penggunaan berbasis komputer. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan untuk SDKI dan juga SLKI, bahwa di sana ada kode yang bisa dilakukan secara coding untuk metode komputerisasi. Pun juga sama dengan SIKI. Jadi dia ada kode yang bisa dimasukkan untuk proses komputerisasi, sehingga nanti akan memudahkan Bapak dan Ibu input data ketika diagnosanya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif, kemudian nanti kodenya apa, kemudian akan muncul luaran yang bisa dipakai apa, dan juga intervensi yang bisa digunakan untuk menuju luaran tersebut apa. Tergantung dari sistem yang sudah nanti akan dikembangkan oleh Bapak Ibu di rumah sakit Bapak dan Ibu masing-masing. Next. Yang di sini kita akan membahas terkait dengan pengkategorian dari Siki itu sendiri. Nah, kita akan bagi menjadi 5 kategori. Oke, yang pertama adalah fisiologis, yaitu adalah intervensi keperawatan untuk mendukung fungsi fisik dan regulasi hemostatistik. Oke, kemudian psikologis
yaitu adalah intervensi keperawatan untuk mendukung fungsi mental, proses mental, dan juga perilaku. Kemudian perilaku, intervensi keperawatan untuk mendukung perubahan perilaku atau gaya hidup. Kemudian 4 adalah relasional, adalah intervensi keperawatan untuk mendukung hubungan interpersonal atau interaksi sosial. Yang terakhir adalah lingkungan, yaitu intervensi keperawatan untuk mendukung keamanan lingkungan dan menurunkan risiko gangguan kesehatan. Nah, dari 5 kategori yang ada di Psiki, nanti akan dibagi menjadi 14 subkategori yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Next. Baik, di sini kita akan bahas terkait dengan sistem klasifikasi untuk subkategori. Untuk Psiki ada 14 subkategori. Yang pertama adalah respirasi, yaitu adalah kelompok intervensi yang memulihkan fungsi pernafasan dan oksigenasi. Kemudian sirkulasi, yaitu adalah kelompok intervensi yang memulihkan fungsi jantung dan pembuluh darah. Kemudian nutrisi dan cairan, yaitu adalah kelompok intervensi yang memulihkan fungsi gastrointestinal, metabolisme, dan juga regulasi cairan atau elektrolit. Kemudian subkategori selanjutnya adalah eliminasi, yaitu kelompok intervensi yang memulihkan fungsi eliminasi fekal dan urinaria. Kemudian aktivitas dan istirahat, dia adalah kelompok intervensi yang memulihkan fungsi muskuloskeletal, penggunaan energi, dan juga istirahat atau tidur. Neurosensori, yaitu adalah kelompok intervensi yang memulihkan fungsi otak dan saraf. Kemudian reproduksi dan seksualitas, yaitu kelompok intervensi yang melibatkan fungsi reproduksi dan seksual. Next, untuk subkategori 8, yaitu adalah nyeri dan kenyamanan, yaitu kelompok intervensi yang memulihkan nyeri dan kenyamanan. Kemudian integritas ego, yaitu adalah kelompok intervensi yang memulihkan kesejahteraan dengan diri sendiri secara emosional. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan adalah kelompok intervensi yang memulihkan fungsi pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya adalah kebersihan diri, kelompok intervensi yang memulihkan perilaku sehat dan merawat diri, dan penyuluhan dan pembelajaran, itu adalah kelompok intervensi yang memulihkan peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku. Interaksi sosial itu adalah kelompok intervensi yang memulihkan hubungan antar individu dan individu dengan kelompok. Serta yang terakhir adalah keamanan dan proteksi, adalah kelompok intervensi yang memulihkan keamanan dan menurunkan risiko cedera akibat ancaman dari lingkungan internal maupun eksternal. Nah, subkategori ini adalah memudahkan klasifikasi dari masing-masing intervensi terkait dengan intervensi yang akan dilakukan. Baik, next. Nah, komponen Psiki, apa saja sih yang ada di Psiki itu kita akan kupas tuntas di sini. Next. Nah, intervensi dan tindakan, bedanya apa? Intervensi keperawatan itu adalah segala treatment yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran atau outcome. Nah, sedangkan tindakan keperawatan adalah perilaku spesifik yang dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi. Nah, bedanya adalah intervensi dan tindakan keperawatan, Bapak dan Ibu semuanya. Ya, intervensi itu adalah dia itu treatment yang didasarkan pada pengetahuan dan clinical judgment dari perawat untuk mencapai luaran outcome. Jadi harus ada spesifikasi dari intervensi keperawatan yang berdasarkan dari luaran atau hasil atau outcome. Sedangkan tindakannya adalah yaitu untuk mengimplementasikan intervensi. Jadi intervensi itu masih berupa perencanaan. Sedangkan tindakan keperawatan yaitu sudah dilakukan. Seperti itu bedanya. Oke, next. Baik. Selanjutnya adalah komponen intervensi keperawatan. Itu adalah label, definisi, dan tindakan. Nah, nanti ini akan dijabarkan di foto halaman dari Psiki. Oke, label itu adalah nama dari intervensi yang merupakan
kata kunci untuk memperoleh informasi tentang intervensi tersebut. Jadi ini judul di awalnya, tapi itu namanya label. Oke. Kemudian di bawah label ada definisi. Definisi adalah makna dari label intervensi berupa perilaku yang dilakukan oleh perawat. Oke. Selanjutnya adalah tindakan. Tindakan di sini adalah rangkaian atau aktivitas yang dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan. Jadi dia adalah untuk melaksanakan intervensi keperawatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Next. Nah, ini contoh yang tadi saya sampaikan. Ini ada kode sebelah kanan atas. Kemudian label itu manajemen jalan nafas ya. Jadi ini ada labelnya, kemudian diikuti dengan definisinya, kemudian ada tindakannya. Nah, tindakan di sini ada ada 4 penjelasan, ada yang bersifat observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi yang sudah dijabarkan di awal tadi bahwa Siki akan berfokus pada 4 tindakan, yaitu observasi, terapeutik, edukasi, dan juga kolaborasi. Oke, dan juga ada referensi terkait dengan diagnosa yang ada di dalam Siki ini. Nah, maaf, intervensi yang ada di dalam Siki ini. Next. Nah, selanjutnya ini adalah tautan atau linkage SDKI dan Siki. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, seperti pada SLKI, SDKI dan SLKI bahwa di belakang ada tautan atau hubungan. Jadi dia adalah untuk mempermudah perawat untuk mencari intervensi-intervensi yang tepat yang dilakukan untuk diagnosa yang sudah diangkat. Oke. Penggunaannya bagaimana? Penggunaannya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Next. Nah, tautan atau linkage itu kita akan jabarkan terlebih dahulu ya, yaitu merupakan suatu hubungan antara dua elemen atau konsep, yaitu SDKI dan Siki. Nah, ini sama seperti penjabaran pada saat SLKI yang tadi. Oke. Kemudian membantu menentukan intervensi keperawatan setelah menegakkan diagnosis keperawatan. Jadi dia adalah untuk mempermudah atau membantu intervensi keperawatan setelah ada diagnosa keperawatannya. Jadi nanti akan mengikuti di bawahnya. Contohnya seperti apa? Nanti akan kita lihat pada slide selanjutnya. Kemudian, tautan ini atau linkage ini dia bukan untuk menggantikan clinical judgment perawat. Jadi critical thinking atau penilaian klinis dari pasien itu yang berdasarkan critical thinking dari perawat itu tetap digunakan, sehingga ini tidak akan mengubah proses berpikir dari perawat itu sendiri. Oke, hanya mempermudah saja di sana sebagai jembatan keledai. Baik, selanjutnya adalah pemilihan intervensi keperawatan tetap didasarkan pada clinical judgment perawat dengan mempertimbangkan kekasan seperti kondisi pasien, keluarga, kelompok, dan komunitas. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ketika itu bertentangan dengan keyakinan dari pasien, silakan disampaikan ataupun diedukasi bagaimana terkait dengan tindakan yang dilakukan ini. Seperti itu. Nah, kita akan lihat bagaimana sih penggunaan dari linkage atau leveling dari linkage ini. Next. Baik, karakteristik dari tautan. Dia itu bersifat komprehensif. Jadi satu diagnosa keperawatan dia akan berhubungan dengan multiple intervensi. Jadi tidak hanya satu, dua, tapi banyak sekali yang nanti bisa dilihat secara komprehensif. Oke. Kemudian tidak bersifat perspektif, namun lebih bersifat rekomendasi. Jadi bukan berdasarkan perspektif atau pandangan terkait dengan kasus, akan tetapi dia adalah rekomendasi-rekomendasi. Jadi Bapak dan Ibu bisa memilih tautan mana sih yang sesuai dengan kasus, sehingga nanti akan match dan bisa diterapkan untuk mencapai tujuan ataupun luaran yang sudah diperencanakan sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah tautan ini memberikan gambaran tentang kemungkinan-kemungkinan intervensi yang dapat dijalankan untuk mengatasi diagnosa keperawatan. Seperti yang saya sampaikan di atas tadi, dia karena bersifat rekomendasi sehingga
kemungkinan-kemungkinan yang muncul itu bisa saja di situ dan clinical judgment tetap harus dijalankan sehingga dia tidak putus atau sehingga dia tidak berdiri sendiri. Akan tetapi berdasarkan diagnosa keperawatan sudah diangkat oleh Bapak dan Ibu semuanya. Baik, selanjutnya adalah memiliki tingkat atau level yang berbeda dalam mengatasi suatu diagnosa. Oke, jadi ada intervensi utama dan intervensi penunjang. Nanti akan kita bahas lebih detail apa sih intervensi utama dan apa intervensi penunjang di slide selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah tautan dapat dilakukan 3 hal. Ada addition, ada deletion, kemudian ada modification berdasarkan kondisi pasien. Nah, tautan di sini akan melihat apakah perawat melakukan clinical judgment sehingga pasien ini akan dilakukan apa tindakannya. Oke, nah tindakan ini nanti atau kondisi pasien ini yang nanti akan menjadi dasar perawat melakukan tindakan keperawatan. Next. Nah, ini adalah level intervensi yang tadi saya sampaikan, ada level 1 dan level 2 intervensi utama dan juga intervensi pendukung. Intervensi utama itu adalah intervensi yang memang direkomendasikan untuk kasus-kasus yang diselesaikan atau kasus-kasus yang diangkat berdasarkan diagnosanya. Oke. Akan tetapi intervensi utama ini juga tidak hanya satu, tapi ada 2, 3, bahkan bisa lebih dari 3 untuk menentukan mana yang paling utama untuk dengan kasus. Jadi disesuaikan dengan kasus sehingga intervensinya itu match atau bisa berjalan dengan baik untuk mencapai luaran yang diharapkan. Selanjutnya adalah level 2, yaitu intervensi pendukung. Intervensi pendukung di sini memang tidak semuanya bisa diambil oleh perawat sehingga harus di mix and match untuk kasus yang sudah dihadapi perawat berdasarkan diagnosa yang diangkatnya. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini level tautan. Ini lebih jelas atau lebih detail bahwa level 1 atau intervensi utama itu dia merupakan intervensi prioritas karena bersifat resolutif. Jadi, bisa jadi ini menjadi pilihan tepat untuk intervensi utama dibandingkan dengan intervensi lanjutannya. Oke. Selanjutnya adalah memiliki kesesuaian terbaik dengan diagnosis atau etiologi di diagnosa keperawatan dan memiliki banyak tindakan-tindakan yang dapat mengatasi masalah, kemudian dapat digunakan pada berbagai setting, kemudian efektivitas intervensi banyak diungkapkan dalam riset atau referensi atau praktis klinis. Jadi intervensi utama ini sudah dijelaskan bahwa dia paling kuat dibandingkan intervensi yang level 2. Nah, sehingga Bapak dan Ibu bisa memilih intervensi utama apa saja yang direkomendasikan di sana, tapi harus melihat kondisi pasien dan clinical judgment dari Bapak dan Ibu juga tetap jalan. Oke, next. Selanjutnya adalah level 2 atau intervensi pendukung. Ya, dia adalah bukan merupakan intervensi prioritas. Oke. Kemudian tidak bersifat resolutif namun dapat menunjang resolusi masalah. Ya, hanya dapat mengatasi etiologi di diagnosa tertentu saja, hanya dapat digunakan pada setting tertentu saja, dan efektivitas intervensi tidak atau belum banyak diungkapkan dalam riset atau referensi. Jadi ini hanya pilihan jadi opsional Bapak dan Ibu untuk diagnosa yang sudah Bapak dan Ibu tegakkan berdasarkan kasus yang Bapak Ibu tangani. Oke, next. Nah, ini adalah pertimbangan pemilihan intervensi. Tadi yang saya sampaikan, oh, kapan kita akan ambil intervensi A, kapan kita ambil intervensi B berdasarkan kasus atau diagnosa yang sudah kita tegakkan. Yang pertama adalah pemilihan intervensi keperawatan itu sesuai dengan kondisi pasien. Jadi, dia merupakan bagian dari clinical judgment perawat. Jadi harus tetap melihat kondisi pasien. Jangan sampai nanti pasiennya penurunan kesadaran, tapi dilakukan intervensi misalkan edukasi dan lain sebagainya. Nah, itu kurang match di sana. Jadi harus lihat kondisi pasien berdasarkan clinical judgment perawat.
Selanjutnya adalah aspek yang dipertimbangkan untuk menentukan intervensi itu adalah satu, karakteristik diagnosa keperawatan. Jadi harus dilihat karakteristik diagnosa keperawatan. Karakteristik diagnosa keperawatan diambil dari mana? Bisa dilihat di SDKI bahwa dia ada batasan karakteristik. Kapan sih dikatakan dia hipertermi, kapan sih dikatakan dia hipotermi, dan lain sebagainya. Dia memiliki batasan karakteristiknya. Oke, jadi harus dilihat di sana. Selanjutnya adalah kriteria hasil pasien yang diharapkan. Jadi yang sudah ditentukan luarannya apa, kemudian disesuaikan sesuai tidak sih dengan tujuannya, sesuai dengan tidak sih dengan luaran yang diharapkan, sehingga nanti ketika intervensi itu dipilih, luaran yang diharapkan itu juga akan tercapai. Seperti itu. Kemudian adalah kemampu laksanaan intervensi. Mampu nggak perawat melakukan intervensi itu? Oke. Intervensi ini bisa dilakukan nggak sih? Nah, ini juga akan nyambung dengan kemampuan perawat. Ketika intervensi ini bisa dilakukan oleh perawat, ambil. Ketika intervensi ini tidak bisa dilakukan, berarti ya nanti harus dikondisikan. Oke, kemudian penerimaan pasien. Penerimaan pasien ini juga harus dilihat apakah pasien ini menerima atau tidak. Kemudian kalau tidak menerima, alasannya apa, bisa diedukasi di sana atau bisa diadvokat di sana ketika berhubungan dengan pihak luar. Oke, kemudian yang keenam adalah penelitian yang mendasari intervensi tersebut. Kita dilihat juga referensi-referensi pada intervensi keperawatan itu. Apakah match, apakah sesuai dengan diagnosa keperawatan yang kita angkat. Sehingga kasus dapat tertangani. Tetapi kalau itu berlawanan, dilihat lagi, coba intervensi utama yang lain ada nggak yang bisa dijadikan rujukan atau pembanding. Oke, yang terakhir adalah kewenangan klinis atau clinical privilege. Jadi di sana kewenangan klinis juga penting untuk perawat-perawat yang ada di rumah sakit sehingga kompetensi yang dimiliki itu bisa menangani ataupun kompetensi dimiliki bisa melakukan intervensi yang diharapkan atau intervensi yang sudah dipilih di sana. Jangan sampai kita tidak punya kewenangan klinis tapi kita melakukan hal tersebut. Nah, itu nanti akan bermasalah di belakang. Baik, kita akan lanjutkan. Next. Nah, ini adalah pertimbangan pemilihan intervensi. Ini adalah penjabaran yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi, intervensi keperawatan ini akan memacu pada diagnosis keperawatan berdasarkan hasil yang diharapkan. Jadi, dia adalah timbal baliknya di sana. Sehingga intervensi keperawatan didapat dari mana? Dari hasil penelitian, kemudian akan berdampak ataupun berhubungan timbal balik dengan kemampuan perawat dan juga kemampu laksanaan intervensi serta penerimaan pasien. Oke. Cukup dipahami ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di bawah. Oke. Nah, ini adalah contoh tautan SDKI ataupun SIKI. Intervensi utama dia bisa lebih dari satu. Oke, kalau dicontoh di sini untuk diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif, dia intervensi utama ada 3. Nah, dari 3 ini bisa dipilih mana yang sesuai dengan pasien, mana yang sesuai dengan kondisinya, mana yang sesuai dengan tujuan ataupun luaran keperawatan yang diharapkan. Oke, bisa dipilih lebih dari satu. Oke, pun nanti intervensi pendukung juga bisa dipilih lebih dari satu atau bisa jadi tidak ada intervensi pendukung untuk penyelesaian masalah atau penyelesaian masalah pada klien seperti itu atau pada pasien. Oke, cukup dipahami ya. Next. Nah, kesimpulannya adalah semakin lengkap standar profesi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktik perawat, semakin dapat menjamin mutu praktik dan keselamatan klien dalam asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat. Jadi, akan berhubungan dengan pasien seperti di sana. Oke, kemudian SIKI diharapkan tidak hanya bermanfaat dalam pelayanan dan pendidikan, namun dapat masuk ke dalam sistem JKN sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, SIKI ini menjadi salah satu kendaraan perawat untuk masuk ke dalam proses JKN BPJS, di mana plafon yang endingnya nanti bisa jadi
plafon untuk perawat ataupun nanti bisa berproses. Oke, tindakan-tindakan perawatan apa saja yang bisa dinilai oleh Kalai Umum ataupun BPJSI. Oke, kemudian terakhir adalah Siki juga diharapkan dapat bermakna dalam aspek penghargaan dan kesejahteraan serta perlindungan bagi perawat. Oke, jadi ada proses hukum atau payung hukum di dalamnya sehingga bisa di cross check, oh perawat melakukan ini atau tidak. Oke, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk penugasan pada mata kuliah ini atau materi ini sama dengan sejarah dan aplikasi Nanda, NOC, dan NIC. Jadi Bapak dan Ibu nanti membuat kasus berdasarkan kasus real yang ada di lapangan atau ada di rumah sakit atau yang ditangani Bapak dan Ibu atau berdasarkan kasus yang sudah pernah Bapak dan Ibu rawat. Kemudian nanti dilakukan pengkajian sampai dengan penegakan diagnosa, perencanaan, dan juga intervensinya. Oke, jadi sampai ke perencanaan, mulai sampai dengan luaran dan juga intervensi yang dilakukan. Oke, untuk penugasan ini apabila nanti bisa ditanyakan lewat grup dan ini akan dikumpulkan minggu depan sebelum lebaran ya, sebelum libur lebaran ataupun nanti Sabtu depan yang akan dikumpulkan melalui Google Classroom. Oke, nanti akan saya buat kelasnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk perkuliahan ini. Subscribe yang belum subscribe dan like serta share ketika video ini bermanfaat. Dan saya tunggu untuk berdiskusi bisa melalui komen di video ini ataupun grup WhatsApp yang sudah kita bentuk. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.